Ternyata berat ya. Apaan sih, Ray? Fight. Ray, gua tuh pemuda cinta aja. Lu nyuruh gua fight. Lu kapan terakhir kali fight, Ray? Seumur hidup lu? Gua semua hidup gua terakhir tahun 2000-an lah, 2001. Sama siapa? 2000. Ya biasa masa-masa sekolah. Zaman sekolah dulu biasa. Tapi tau gak fun fact-nya nih ya? Yang gua lihat, dan emang fun fact juga nih gua baca, bahwa anak-anak tawuran sekarang tuh ya, mereka tuh nggak tahu maksud dan tujuan mereka tawuran, kebanyakan gitu. Iya sih. Iya. Misalkan nih, lu misalkan ada tawuran, lu panggil seseorang, tanya, Ngapain tuh tawuran? ngapain lu tawuran, misalkan memperebutkan kekuasaan kah atau apa? Ternyata mereka tuh nggak ngerti-ngerti amat. Nah kalau lu dulu gimana? Gua nggak tawuran aja, gua nggak tawuran. Cuman dulu zaman SMP pernah gue karena temen gue dipukulin, akhirnya kita serang balik. Kalau itu ada alasannya karena SMP gue nggak ada tawuran nggak ada. Cuman emang karena ada satu masalah aja. Terus film-film zaman kita dulu yang lu inget tentang bela diri atau yang berantem Nah itu zaman gue dulu bukan tawuran, kalau gue sih ribut gitu. Ini berantem kan? Berantem. Karena gue ya satu ada trigger dari itu apa Senior. Cataran si boy. Lu nonton catatan si boy Kan anjing. keren tuh kalau ada berantem, wah kesannya gimana gitu. Udah ganteng, jago berantem, Baik baik hati. Tapi gentle gitu. Gentle. Nggak itu. Terus ada lagi tuh apa yang motor tuh Ali Ali Topan yang sekarang kayaknya filmnya di repackage ya, Oh, iya, sama iya. si Jeffrey Nicole. Nah itu juga buat gue sebuah wah keren nih. Keren, ini pokoknya mereka nih jago berantem, terus nyekil ceweknya jago. Tapi satu-satu. Satu-satu, Kita nggak tawuran. Nggak. Ini nih, terus Nah, itu. di yang namanya kalau Baiwan di ring panggung terutama, ya selain doa dari Tuhan, selain faktor X yang bisa nyelamatinnya itu mereka di sini ini. Ya terlepas nyali. Iya, jadi fun fact-nya juga itu selain faktor X atau doa dari semua spiritual. kekuatan spiritual, yang nyelamatin lu di panggung kalau Baiwan itu ya cuman ini anjrit. Dan tapi itu adalah membuktikan bahwa laki itu satu lawan satu. Dan malam hari ini yang kita undang ini orang yang benar-benar bernyali besar yang ngebentuk banyak atlet, ngebentuk juga laki-laki ya, yang bisa bertarung ya. dan yang pasti memahami filosofi apa itu bertarung sesungguhnya. Yes, guys. Langsung kita panggil ya. Kita panggil. Please welcome Iwan Hermawan bisa dipanggil Wawan Kencleng. Oh. Gimana Coach? Forever young ya, coach ini ya. Coach dulu coach. Karena gitu lah ya. Ya, guys, malam ini kita kedatangan coach yang legend. Siapa sih nggak kenal Sukabumi? Gila. Gue zaman SD aja kalau nggak salah coach ini ngelatih Bang Veron ya dulu ya. Ya. Salah satunya ya, yang emang gue nasional. Beliau, gue dulu kan latihan kalau waktu SD gue latihan Bangau Putih sama Kang Dadan. SMP gue latihan Kempo sama Simpai Jalak, Simpai Arif. Gue ngeliat kayaknya beliau sudah expert banget ngelatih gitu. Bang Veron tuh dulu salah satu aktor tinju di Sukabumi ya. Betul ya? Dia pernah petinju terbaik nasional. Yes. Terus di Sukabumi dia pernah bawa api pon. Oh iya betul. Api pon yang bawa. Yang bawanya. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, mungkin anak muda zaman sekarang, Ya. Gen Z, nggak ada yang mengetahui, nggak ada yang kenal, harus kenal. dan harus kenal sebenarnya. Jadi, Kang Iwan, silakan memperkenalkan diri. Siapakah Kang Iwan ini? Ya, silakan. Oke lah. Tarik aja. Saya jadi atlet tinju tuh dari usia 16-15 udah bertinju. Tahun 75 saya udah pernah
juara di Sukabumi. Dari tahun 75. 75 tuh penduduk Sasana di kota Sukabumi itu ada 22 Sasana. Banyak banget ya. Melebihi banyaknya Sasana yang ada di Jawa Barat. Jadi waktu itu saya bisa juara Sukabumi aja, saya harus bisa mengalahkan 4-5 petinju baru saya bisa dapat medali emas. Gila. Tahun Dari tahun 75. berikutnya Tahun 75 loh, kita belum lahir. Kita belum lahir. Ya, tahun 77 saya juara nasional. Ya, nasional. Waktu itu ada open turnamen Mandala Cup ya, mungkin maskapai Mandala lah yang ngadain waktu ya. itu. Oh, zaman itu. Dulu masih ada Mandala, sekarang nggak. Era-era Mandala ya. Sekarang udah nggak ada ya. Saya tuh peraih medali emas pertama di kota Sukabumi di kejuaraan nasional itu. Kita Sukabumi meraih 5 medali emas. Karena memang Sukabumi itu waktu itu tinju lagi bagus-bagusnya. Karena yang tadi saya ceritain ada 22 Sasana loh. Ya. Jadi ngalahin Jawa Barat. Jadi Secara fasilitas aja sangat udah juara Sukabumi aja udah Jawa Barat udah nggak ada yang nggak ada lawan deh. Terus Kang Wan, sebelum ngobrolin tinju nih, pengen tahu Kang Wan tuh asli Sukabumi? Saya asli Bandung. Asli Bandung. SMP masuk kota Sukabumi. Keluarga? Keluarga pindah ke Sukabumi. Ibu dan bapak pindah ke Sukabumi? Iya. Kerja sebagai pengusaha, ASN atau apa? Bapak saya tentara. Anak kolong bang, anak kolong. Ya anak kolong. Bapak saya ada waktu itu MPP, pindahlah ke Sukabumi. Jadi saya Sukabumi itu saya kan dari asrama, jadi masuk ke kalangan daerah sipil nih gatel, maunya berantem aja. Oh iya betul. Awal mula ketertarikannya itu gimana sih? Iya, pertama mula tertarik kan kadang-kadang nih. Sorry ya, kayak saya Male nih misalkan dulu nggak tertarik untuk ke tinju ya, dulu aja saya bilang hanya untuk apa ya seninya aja gitu. Kan tinju sakit, tiba-tiba Kang Wawan tertarik bisa. Kalau saya tertarik tinju karena saya awalnya penakut. Jadi saya kalau berantem sama teman-teman dijitak, ditendang, saya nangis. Oh, dibully Jadi intinya saya penakut loh. Nah, waktu itu ada teman bawa sarung tinju. Saya lah pegang nyobain. Berlatihlah. Terus ada pelatih ke omnya teman saya tuh petinju. Diajaklah ke rumahnya disuruh latih. Ternyata dari tinju itu saya timbul keberanian saya untuk berantem. Untuk apa? Ternyata asik juga gitu. Udah bisa tinju tuh berantem tuh nggak susah deh. Tapi udah kepancing kan. Bentar. Kalau boleh tahu nih, Kang Wawan, temen yang bawa sarung tinju itu siapa? Pak sekarang Edi ya. Masih ada? Udah. Masih ada? Ada, udah tua sama masih ada di Kapan sekitar. terakhir di sana Pak Edi ketemu? Ya. Kapan terakhir sama Pak Edi ketemu? Satu perumahan. Oh, satu rumah. Saya pikir udah lama, kalau udah lama, kita hadir. Kebetulan dia udah Ternyata baru berubah. menjelang tua kebenaran satu perumahan. Oh, satu perumahan. Oke. Berarti yang berjasa itu Ya. beliau yang Beliau. akhirnya Kang Wawan terjun ke dunia tinju. Iya, betul. Nah, proses dari tahun 75 menjadi atlet berapa tahun? Sampai tahun kapan? Saya atlet jadi sampai 85. Sampai tahun 85. Masih 10 tahun aja, lah. 10 tahun aja. 10-11 lah kali. Akhirnya langsung menjadi pelatih. Akhirnya jadi pelatih. Iya. Ambil sertifikasi. Iya, saya berhenti tinju tuh sebenarnya mau menjelangkan tinju tuh gini. Usia 17, 18 saya lagi masa keemasan tuh. Masa keemasan. Sampai usia 28. Ya. 28 kan mulai tuh saya bertanding kalah menang. Asalnya kan menang terus sampai juara nasional. Tapi kan faktor usia, faktor stamina apa? Pacaran dulu kali pergaulan. Karena udah biasanya kayak gitu kan ya. Ini berbicara tentang star syndrome Pak Kang Wawan. Ya. Sama nggak sih zaman Kang Wawan dulu dengan zaman sekarang nih? Atlet-atlet kebanyakan kan kalau sudah tenar
mereka lupa dengan latihan, mereka akhirnya merasa start jadi jumawa ya. Mohon maaf nih, kadang banyak juga yang terjerumus ke hal-hal yang negatif, narkoba dan segala macam. Akhirnya grafiknya jadi menurun. Salah satu yang menghancurkan prestasi itu. Betul, berarti benar. Pergaulan, Ya. sanjungan, Ya. ya, ke bawah hal-hal yang nggak benar lah. Star syndrome, benar sih, star syndrome. Pada faktor fisik juga ya. Betul. Hancur Tapi semua. 28 itu lanjut sampai usia. Ya. Dari 28 itu lanjut sampai usia. Pensiun usia. 28 saya berakhir menikah. betul. Jadi saya 17 28 menikah, punya anak udah. Dan Tapi sempat waktu nikah saya bertanding 1 kali lah. Oh, iya. Udah Terakhir karena lawan siapa? nyonya ngelarang. Khawatir. Makanya Terakhir lawan siapa? Kang Wawan terakhir tinju lawan siapa? Usia itu. Ingat nggak? ada orang Ambon namanya apa ya? Ishak. Ishak. Terus satu lagi orang Papua. Aduh, tuh jadi lupa bapaknya. Orang Sukabumi juga? Ya, Di Sukabumi juga? Bukan, di bukan. Tangerang. Oh, Tangerang. Oke. Lawannya yang Lawannya orang timur. Keren-keren ya. Nah, setelah itu tahun 85 melatih siapa pertama kali, masih ingat ya? Melatih anak-anak junior saya. Ya. Nah, junior saya karena saya udah mulai ini prestasi turun. Junior yang ada saya latih. Yaitu salah satunya Ade Hasan yang juara Asia. Di Nepal dia. Keren banget. Petinju Indonesia yang ngerasain juara junior di Nepal barengan petinju-petinju Salah nasional satunya. yang lain lah ya. Ada juga selain Kang siapa barusan yang menjadi juara? Ade Hasan. Kang Ade Hasan itu ada atlet-atlet lainnya yang ya selain Bang Veron, Ade Hasan. Sudah mencetak siapa aja sih? Siapa aja atlet-atlet yang go nasional atau go Dari Sukabumi? Asia atau internasional dari Sukabumi? Sukabumi banyak juga. Banyak. Pelatih saya aja dulu yang masuk ke Sukabumi Bang Roni Sigarlaki, David Umar itu juara-juara nasional. Terus pelatih saya sendiri Ricky Amir Tapu Bolon itu juara Asia. Jadi yang melatih saya bagus, kenapa saya bisa bagus bertinju waktu itu? Petinju Sukabumi dilatih oleh pelatih Sukabumi. Saya dilatih oleh pelatih dari Jakarta yang pernah juara Asia. Iya. Jadi saya agak lebih Ya, secara level mungkin lebih ya sedikit di atas. level teknik. Gila. Terus latihan yang paling keras banget di tinju apa sih? Yang paling bikin waktu zamannya Kang Wawan muda? Saya oleh pelatih waktu itu paling berat saya tuh diajak ke Cibadak pakai bis, diturunin, suruh lari ke Sukabumi. Saya dibawa ke Cianjur, ke Gekbrong tuh. Pas abis turunan Gekbrong, saya diturunin dari bis, pakai bis apa lah, ada Langgeng Jaya lah. Saya diturunin disuruh balik lari ke Sukabumi. Kalau zaman sekarang bisa pakai ojol aja. Zaman dulu malah ada pakai delman. Ada perbedaan nggak sih teknik latihan zaman dulu Iya. dan zaman sekarang ini? Kalau dulu motivasi jadi petinju itu benar. Iya. Kita nih karena memang tidak terpengaruh yang enggak ya. Iya. Kalau sekarang tuh ada bingung deh. Saya aja ngelatih berat. Kalau dulu bener-bener bibit-bibit atletnya itu mau bertinjunya karena tidak ada aktivitas yang lain. Jadi pada Fokus gitu ya. pada fokus ya latihan. Kalau atlet yang sekarang udah keganggu HP, pergaulannya gila. Hah? Dia mendingan tawuran daripada tinju gitu kan. Itu sih. Betul ya. Lalu sekarang Kang Wawan masih ngelatih nggak? Masih. Masih. Saya Senin, Rabu, Jumat di Widal Fighting Club. Kita Senin, Rabu, Jumat ngelatih. Sebenarnya ada ini nggak sih? Ada syarat khusus nggak sih untuk menjadi seorang petinju? Syarat khusus untuk menjadi seorang petinju itu ada nggak? Ada banyak. Kita Apa tuh? tinju itu kan ngelatihnya harus sistematis ya. Terus pelatih juga pengalamannya cukup. Pola latihannya harus benar. Enggak, maksudnya gini. Kalau saya misalkan saya sama lain mau daftar tinju nih. Ya,
ada syarat khusus nggak saya sama Leo untuk jadi petinju tuh seperti apa? Kalau saya biasanya melatih yang daftar tinju tuh faktor usia dulu. Oh gitu. Saya lebih paling suka usia dini. Oh ya junior. Saya lah Masih 8 belasan. tahun, 10 tahun welcome sama saya. Gitu. Tapi kalau udah usia 18 tahun, kadang saya udah males melatih. Egonya udah mulai terbentuk ya, egonya udah mulai terbentuk. Karena kalau dari usia muda kan panjang ya, Ya, enak kita ngebinanya. Betul. Lalu Kang Wawan sekarang usia berapa sih? 658 ya, saya lahir. Sekarang berapa? Sekarang 2003. 6 2004. 2000 66. 66, kelahiran tahun. Mau Februari ini kalau nggak salah 66. Berarti kelahiran tahun Tinggal berapa hari lagi ulang tahun? 57, 58. 58. Hmm. Tapi masih bisa barusan pakai mobil di sini. Kendara santai ya. Masih bisa begini. Iya, lu aja lawan kawan gue masih pegang kawan. Uji fisik. Iya, karena gue yakin pukulannya kayak masih buat kawan ya. Karena gue sempat datang juga kan ke Weda Fighting Club beberapa kali kita sempat ketemu ya kawan di sana. Ngelatihnya, gue tegas banget. Emang apa ya jiwa petarungnya nggak lepas ya, nggak hilang. Kang Wawan ya. Terus Kang Wawan, menurut Kang Wawan potensinya sekarang gimana sih pertandingan Sukabumi? Potensinya untuk kedepannya? Kalau potensi atlet ada, selalu ada ya. Ya, Kalau setiap kita tahun ngelatih, selalu memang kalau saya sepertinya seperti kemarin pendaftaran ngelatih itu 20. Ya. 20 atlet. Ya. Paling yang bertahan sampai 5-6 atlet gitu. Yang potensial itulah yang bertahan di latihan melewati 6 bulan 1 tahun itu akan ya adalah gambaran untuk bisa berprestasi lain selanjutnya. Berarti Jadi kalau yang asal-asalnya sebulan kabur, 2 bulan kabur itu Kenapa mereka kabur, kapok atau takut atau karena emang mereka tiba-tiba ternyata tinju itu latihannya keras begini atau gimana? tinju itu jenuh loh. Jenuh. Jenuh menyakitkan. Banyak faktor yang membuat orang jadi apa ya, di tinju itu lelah. Latihannya aja, kita latihan fisik aja orang kapok. Jangankan anak-anak ini, tentara sama Polri yang ada TNI sama Polri yang ikut latihan sama saya, banyak yang kabur. Apalagi anak-anak yang enggak mentalnya. Salah satu kesulitannya itu. Ya. Kesulitannya hal lain ada nggak? Apa sih kesulitannya tuh yang membuat ya mundur lah, akhirnya mundur gitu. Kalau dari segi pendanaan nih, kayak misalkan golf. Kalau golf kan olahraga yang bisa dibilang mahal. Kayak basket juga kan mahal. Kalau tinju olahraga mahal juga nggak sih? Tinju itu gratis. Gratis aja orang pada kabur. Iya ya, apalagi. Ini ada ketua Sasana di sini yang biayain, gila loh. Air peralatan semua kita sediain. Minum, Ya. konsumsi kadang-kadang disediain sama ketua Sasana. Ongkos pulang aja kita bantu. Pada kabur tetap. Gila. Apalagi ditagih bayaran sama kayak olahraga lain lah ya, maaf. Hah? Gratis aja pada kabur lah. Apalagi misalkan Berat bisa dibilang banget ya. tinju ini misalkan berbayar mahal. Pada mau kayaknya. Yang mahal tuh buat artis ya. Ya, Sekarang iya, para iya. artis ya banyak yang apa ya, Selebriti latihan aja. itu mungkin karena ya lagi Entertain ya, jadi hiburan entertain ya. Untuk saat ini di Sukabumi kita memiliki berapa sasana? Sukabumi nih sekarang saya senang udah ada berkembang lagi, ada 6 sasana. Oke. Dari 6 sasana ini, Ya. atlet yang sangat menonjol. Menonjol Dari setiap ada sasana? di sasananya si Bung Peron. Oh. Itu atlet yang saya latih dari usia dini. Iya. Sekarang di bawah naungan si Bang Peron di sana. Udah lumayan bagus. Saya lihat tekniknya, fisiknya karena memang jam terbangnya udah lain, udah cukup. Kecuali yang sekarang saya latih kan pemula semua. Iya. Ada minat gak sih Kang Wawan? Kayak Raffi Ahmad nih bikin jadi sebagai promotor tinju untuk selebriti. Jadi di Sukabumi kali aja ada selebgram atau selebriti yang tiba-tiba pengen dipertemukan untuk mereka tinju.
Ya biar jadi hiburan juga kan lumayan. Ada nggak minat ke situ? Kayaknya kalau di Sukabumi mau ngadain sih. Iya keren kayaknya ya. Keren, Jadi bisa. kayak misalkan artis-artis artis band Middle Finger, lawan vokalis Magnet. Jangan, minat kerja sama Sweetcast. Oh iya, Middle Finger sama Sweetcast gitu. Artis lawan artis ya, vokalis lawan vokalis. Nah nanti dilatih dulu sama Kang Wawan ya. Terus mereka bisa tinju, ya, kayaknya seru Kan juga. saya juga ngelatih atlet-atlet cewek. Oh nggak Oh, ada juga Ada perempuan. beberapa atlet cewek bagus-bagus. bagus juga ya. Ada berapa artis perempuan? Atlet cewek yang saya latih sekarang ada 3. Oh, tiga. Sudah ada yang Pernah kemarin ada juara Popda. Oh nama alhamdulillah baik. ya keren ya. Terus gini kawan, tadi nih ngomongin kalau ternyata Sasana itu sangat support ya di internalnya, pendanaannya ternyata support juga. Kalau Koninya sendiri support nggak sih? Ada dari Koni, aduh cuman menyedihkan. ada, cuman Aduh, Ada menyedihkan. Karena apa ya? Saya buka kartu ini. Iya harus biar Boyong aja. ya ini Dari kan harus sampaikan. dari Koni ini saya sempat dapat uang untuk 1 tahun tuh. Zaman saya kan pernah jadi ketua ya. Ya, Saya ketua Pertina 2 ya. periode. Oke. Di angka 15 juta 1 tahun. Kadang-kadang 5 juta loh sekarang mah. Setahun kebayang nggak? Cukup buat apa? Saya nih gambaran. Saya bisa berangkat ngikutin event pertandingan 4-5 pertandingan Ya. 1 tahun. Ya. 1 kali event saya bisa habis 20 juta loh. Ya terus itu kurangin dari mana? Hotel sama makan yang Iya mahal. saya paham. Dari Koni, Iya. kebayang loh. Iya. Buat beli alat-alat itu gak cukup. Iya. Makanya Koni juga menyebalkan kan. minta prestasi. Lu bang, lu pernah bantu apa sama gua gitu kan? Lu buat beli aku aja nggak cukup. Tuh kan akhirnya kalau senior yang udah ngomong kita, aduh kalian gara-gara sedang. Sukabumi ini kita punya ring nggak sih? Dulu pernah punya. Dulu. Dulu. Dan Agi sekarang? Yang Sekarang nggak pertama ada yang ngejual. Siapa yang jual? Kok bisa? Kok bisa? Yang ngejual tuh ya memang pemilik, ya saudaranya pemilik. saudara aja pemilih. Yang kedua Pertina punya dijual sama pengurus loh. Waduh. Saya pernah loh dituduh. Gue bilang, pertama dituduh ngejual ring. Oh gitu. Saya bilang, lu jangan tuduh-tuduh gue, lu seenaknya aja, lu lapor polisi dong. Iya. Iya. Kalau gue ngejual ring, berarti kejahatan Ya, dong buat betul, ini. iya. Kenapa lu nggak lapor polisi? Gue Harusnya. bilang enak gue Pidana, neranginnya. Ya gitulah di Sukabumi itu mafia. Iya. Apa bukan mafia, klasteri lah. Iya, paham. Jual-jual ring gitu kan. Sementara saya orang yang di dalamnya Ya, Pertina kena getahnya gitu. Tapi sekarang udah tidak menjabat di Pertina lagi. Ya. Kang Wawan udah nggak di Pertina lagi sekarang. Sekarang saya di Komtek loh. Oh, Kepala ya. pelatih Pertina. Cuma memang Pertinanya belum ada kegiatan Ya, yang ya, ini. ya. Ya saya ngelatih di Sasana aja. Iya. Setiap Tasana itu memiliki ring. Setiap Tasana. Belum tentu. Belum Ya. Ada Tiger di Tipar, ringnya ring kecil lah, Kecil, ring ya. buat latihan. Iya. Dikatakan memadai ya tidak, karena memang ringnya ukurannya berapa ya, 3x3 kan ring itu 6x6. Ya. Terus tadi mohon maaf kita bahas kembali ke Koni nih, Kang Wawan ya. Itu kan zaman masa kepengurusan yang Kang Wawan menjabat sebagai ketua Pertina di Sukabumi. Kalau sekarang bagaimana? Masih seperti itu atau ada perubahan? Lebih turun. Gua pikir perubahannya lebih baik. Lebih hancur. Lebih hancur. Ya, kenapa? Dananya dari APBD apa ya, Ya. dari pemerintah lah. Kemenpora biasanya kan. Mengecil. Yang lebih ngancurin tuh apa? Cabang olahraganya bertambah. Oh iya, sekarang kan cabangnya sekitar 45 ya? Berapa sih? Oh, ada 45? menyelam, Ya, ada ya, barongsai, ada balap motor, Sedangkan dana masih tetap segitu ada aja, macam-macam. banyak, gitu. Yang Ya. aduh, yang nggak jelas kepengurusannya, pengurus fiktif ada loh.
Ada Terus orang kenapa nggak dilaporkan bikin juga? cabur tapi fiktif, nggak ada atlet, nggak ada pengurus aja. Yang penting dia dapat jatah dari KONI. Itu kenapa nggak dilaporkan ya sama? Dilaporin dan dablak semua. Nah ini salah satu PR nih buat pemerintah Kota Sukabumi. Saya berani Nah, adu fakta lah Iya, sama. Kan saya di KONI juga berapa periode saya di oh masuk KONI. di kepengurusan KONI juga. Di KONI saya pernah binpres. Oh binpres, oke. Nggak jalan. Digaji? Nggak jalan karena apa? Rapat KONI-nya aja nggak pernah diundang. Jadi gua mau nyodorin program-program untuk ningkatin prestasi semua atlet di Sukabumi juga percuma nggak ada yang nanggapi, nggak pernah ada rapatnya. Kan mesti ada rapat binpres nih, gimana cara. Berarti harapannya untuk ke depan KONI ini bisa lebih baik lagi lah ya untuk Sulit. Oh, harus di Gimana sih caranya? Enggak, Solusinya sebetulnya dananya harus cukup. Saya lihat kota Sukabumi ini kota kecil. Ya. Dana buat KONI-nya juga paling parah di Jawa Barat loh. Kita kalah sama Cianjur kota-kota kecil yang ada. Iya. PAD-nya kecil ya. Karena pendapatan anggaran. Kalau prestasi sih masih ada tetap. Saya lihat kemarin Kempo paling oke. Dulu tinju loh. Saya tiap Porda selalu sumbangkan medali. Ya. Karena dengan kondisi sekarang Ya. kita juga berat lah untuk Berarti cetak harapannya kalau dari pemerintahan sudah tidak ada, berarti kan harapannya berarti sekarang dari sponsor dari swasta ya. Harusnya banyak pemikir-pemikir muda seperti kalian yang bisa ngajakin pengusaha. Iya, itu maksudnya kita pun akhirnya mendengar seperti ini kan prihatin. Ternyata penyakit seperti ini tuh datangnya bukan dari Pertina aja. Dan bukan Sukabumi aja. Bukan Sukabumi aja sebetulnya. Ini kan polemik ini akhirnya menjadi permasalahan bersama yang harus diselesaikan. Semoga nanti di tahun kepemimpinan yang baru, atau nanti kita bisa sampaikan ke Pak WJ atau agar ini bisa menjadi input nih dari salah satu pengurus dari KONI, salah satu pengurus di cabur ya, Pak Kamawan yang udah senior, harusnya dia didengar dan emang ada solusi seperti itu ya Kamawannya. Biar atletnya sejahtera, pelatihnya juga sejahtera. Jadi orang-orang tuh mau ya, itu sih intinya. Kan aneh banget tinju gratis, olahraga gratis loh, udah difasilitasi tapi pada kabur. Atau mungkin ngaruh nggak sih? Indonesia kan kalau dulu kan masih ada Chris John, masih ada Jordan, itu kan masih ada daya tarik tuh. Jordan ya. Sosok gitu. Untuk sekarang siapa ya Indonesia ini? Sosok Indonesia yang Kalau sekarang sih ada petinju-petinju nasional, cuma memang silent tertutup. Faris Nggak Fernandes, publikasinya Faris nggak ada. Fernandes. Yang anak-anak yang ke SEA Games, yang Olimpiade ada, cuman karena memang prestasinya nggak menonjol, terus memang mempublikasikannya juga nggak ada untuk tinju nih. Kalah sama MMA, Muay Thai, kickboxing gitu. ya kalah juga sama TikTok. Masa di TikTok. Yang perlu diketahui nih, saya nyiptain alat buat semua cabang bela diri yang pakai pukulan, pakai tendangan. Saya ciptain alatnya. Itu di dunia nggak ada. Apa tuh ya? Alatnya namanya sandbag mobile. Jadi bentuknya samsak, tapi ada rodanya, bisa bergerak ke kiri kanan. Itu bisa dipakai karate, silat, taekwondo, Bela diri lah ya pokoknya. Muay Thai. Namanya bela diri tuh alat saya tuh. Kalau samsak kan Nanti yang bisa ini biasa ditanyakan ya.
Bang Bo nanti bisa tergantung, cuman Samsung portable. itu bisa gerak-gerak. saya Dan punya itu bisa bikin bergerak. sendiri. Boleh nanti main ke Iya nanti tempat tolong latihan. dibantu dokumentasinya biar teman-teman tahu alatnya seperti apa. Ada di videonya sih ada. Dan itu bikin sendiri. Hah? Bikin sendiri. Bikin sendiri. Saya ciptain sendiri, maafnya bukan sombong nih. Iya, iya, Saya maksudnya kan ini satu kebanggaan kali aja nanti Ide. bisa dibiayai. Nasional bisa melihat dan Bisa melihat dan ini bisa dibiayai. saya akan perlihatkan nanti. Iya, iya. Itu apa? Samsak itu saya bikin dari bahan-bahan rongsok. Jadi rancang bangunnya udah dapat, Iya. dipakai udah bisa, Ya. cuma memang belum sempurna. Ya. Saya yang lagi kesulitannya sekarang buat hak cipta. Ya. Haki apa ya? Ya. Hak. Itu haki nanti. Biasanya tanya di Google di itu ya raga sulit lewat Kemenpora Iya, gitu. Kementerian itu. Ya. Malahan banyak yang nawarin ke saya ini calo. Dia Sebetulnya ada sekarang udah ada nanti juga linknya kalau nggak salah untuk hak cipta Saya ini ada. minta bantuan kalian nih. Ya. Yuk bantu Ya. untuk ngembangin ini gitu, Dan juga memperkenalkan. mungkin Kang Wawan juga kali aja nanti buat siapapun nih para pengusaha atau anak-anak milenial atau para pengusaha di kota dan kabupaten Sukabumi yang ingin membantu membiayai nih alat portable untuk cabang olahraga bela diri terutama. Kebetulan Kang Wawan bikin sendiri dan sekarang bermasalah di hak cipta, kali aja bisa ngebantu ya. Seperti itu sih Kang Wawan. Terus Kang Wawan, harapan Kang Wawan nih untuk Pertina apa ke depannya? Untuk tinju. Saya sih berharap ya tinju itu harus bisa dikenal oleh masyarakat. Jadi harus banyak simpatisan, banyak yang mengenal tinju. Ya. Terus ya jangan patah semangat sasana-sasana yang ada ini, karena tinju ini nggak bisa instan loh. Iya, iya. Tinju tuh bisa mencetak sampai juara nasional yang saya alamin dari 0 sampai juara nasional tuh paling sedikit memakan waktu 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Jadi nggak bisa setahun 2 tahun bisa juara Jawa Barat, gila 4 tahun juara Jawa Barat. Jawa Barat tuh 6 tahun, 8 tahun baru bisa juara nasional. Jadi panjang sekali. Ya makanya dia dari dini ya. Kalau nggak ada dukungan dari yang terkait atau yang memperhatikan olahraga, berat deh. Jadi itu katanya ya, jadi harus konsisten dan menikmati prosesnya, menikmati rasa sakitnya, dan semoga Pertina atau tinju di Sukabumi semakin baik lagi ya. Dan bangkit lagi, bisa seperti tahun 75 tuh sasarannya makin banyak ya. Jadi fasilitasnya juga makin oke. Dan yang pasti harus branding sih ya, branding tinju itu harus lebih menarik. Iya. Karena salah satu untuk menghindari tawuran-tawuran pelajar ini, Sebenarnya Itu harus lebih menarik. Iya. Tempat latihan harus menarik, Iya, sarananya, prasarananya harus variatif, Ya. jangan samsak aja. Dilatih pukulan pelai harus banyak alat. Jadi anak-anak di tempat latihan tuh enjoy. Latih ini. Pernah nggak kawan untuk mengajukan kan kayak seperti tarung derajat atau itu mereka masuk ekstrakurikuler sekolah. Iya. Sempat nggak melakukan tinju untuk masuk menjadi ekstrakurikuler minimal dari anak SMA deh. Iya. Saya malahan pernah dapat rekomendasi dari Dikbud Jabar, dari Sekarang dinas. KCD dulu ada di Untuk ke sekolah-sekolah pengantar. Iya. Saya sempat ada beberapa sekolah yang mau, cuman ya karena tinju tuh mahal loh peralatan. Kadang-kadang sekolah tuh dilatih kalau atlet anak pelajarnya dilatih mau. Iya. Tapi hanya dilatih oleh tangan pelatih aja. Jadi kan alat peraganya, alat bantu ngelatihnya mereka berat ngadain. Sekarang sarung tinju aja udah 1,5 jutaan yang bagus. Iya. Yang pasti kalau misalkan tinju ini makin berkembang kayaknya anak-anak tawuran banyakan kayak gitu udah mulai terkikis, dan mereka kalau ada masalah masuk ring. Mereka itu lebih gentle kayaknya ya. Anak-anak tinju yang usia dini, itu kan ada sekarang banyak
istilah bully. Ya. Oh, di sekolahan. Itu kalau masuk tinju bisa anti bully. Dan bisa salah satu menghilangkan ngeredam bully. bully bisa. Betul. Karena saya ke anak-anak yang latihan, awas loh. Lu tinju nggak boleh dipakai macem-macem, nakutin orang atau apa, nyakitin orang. Betul. Jadi banyak manfaatnya. Iya. Saya siap tawuran Sukabumi hilang, suruh tiap sekolah masukin ke saya 10 orang. Bener. Terus ini mah pengen nanya nih coach. Katanya ya, petinju itu hidungnya patah-patah, bener gak sih? Enggak dong. Kan Banyak kan iya kan gini tuh kayaknya gak ada. Karena disikat terus tuh katanya hidungnya. anatomi tubuh nih, kepala, tulang hidung nih, tulang apa muda rawan, tulang apa ya? Nggak bisa dioperasi ya. Tulang yang mananya yang dioperasi? Saya pikir ya kan, saya nggak tahu nih coach. Kayak orang petinju kan sering kena pukul, kalau misalkan dia hidung kayak gini kan gampang berdarah nih kayaknya. Setelah sekali pukul Di Amerika petinjunya mancung-mancung, ganteng-ganteng. Ya paling gitu ya. Teman-teman, terima kasih Kang Wawan, sehat-sehat. Yang pasti kita juga berharap tinju di Sukabumi semakin keren, berkembang lagi, maju lagi. Sasarannya bisa marak lagi kayak tahunnya dulu. Amin. Kang Wawan jadi atlet ya. Pokoknya sehat-sehat buat kawan dan keluarga, buat Amin. Jangan pernah lelah untuk terus mendidik anak-anak. Ya, semoga buat lu yang suka tawuran ya. Buat lu yang suka tawuran ya. Nih, kalau lu berani dan bernyali daripada tawuran di jalan, mending latihan sama coach dan lu bakal jadi laki-laki sejati. Ngapain juga tawuran di jalan kan? Iya kan? Bawa-bawa orang, malah lu nanti ditindak sama bapak-bapak polisi ya. Mending warga lagi diserang, mending tinju jelas ya. Sakitnya terasa bener. Kalau dipukul tuh sakit, jadi jangan pukul orang. Oke, Ray, buat UMKM. Ya, buat UMKM Sukabumi yang mau memasarkan produknya, barangnya, silahkan kirim ke sini. Ya. Bisa, ntar kami promosikan dan tidak dipungut biaya alias gratis ya. Bawa aja semua produknya untuk UMKM Kota dan Kabupaten Sukabumi. Bawa nanti alamatnya bisa ke sini dan nomor telepon bisa langsung menghubungi aja. Nanti ada adminnya Mamang Embul. Oke, sekali lagi terima kasih kawan. Sehat-sehat ya. Dan jangan lupa salam.